Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal muslimin, ma'asyira as-saimin was-saimat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Rabbil Izzati wal Jalalah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa belajar dan kita bisa tafakuh dalam agama kita, di mana ilmu merupakan salah satu kebutuhan kita. Sebagaimana kita butuh kepada makan dan minum, dan kita butuh kepada ilmu sebagai kebutuhan ruhi kita yang asasi, yang bisa mengantarkan kita kepada kesucian dan ketenangan dan kebahagiaan. Kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala dalil yang ada, dan kita menjalankan agama berdasarkan panduan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pada sore ini kita melanjutkan pertemuan yang ketujuh, yaitu tentang faedah dan keutamaan berzikir. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang keutamaan berzikir. Sore ini kita akan mengulas apa yang didapatkan oleh seseorang di saat dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. As-saimin as-saimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa zikir merupakan amal yang sangat mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan amal yang mana ketika dilakukan oleh seorang mukmin atau seorang mukminah, dia akan mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia akan mendulang kebaikan yang sangat banyak, sebagaimana seluruh kebaikan yang kita lakukan kepada Allah, baik itu dalam berjihad, baik itu di dalam salat, baik itu di dalam berpuasa, baik itu di dalam haji, dan kita mengeluarkan zakat kita, semua itu ya, yang paling terbaik di antara mereka adalah orang-orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani an Sahal ibn Mu'ad an Anas al-Juhani, dari bapaknya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan sa'alahu faqala, di mana seorang laki-laki bertanya kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, ayyul mujahidina a'zamu ajran ya Rasulullah? Ya, siapakah orang yang mujahid yang paling banyak pahalanya di sisi Allah? Qala aktsaruhum lillahi dzikran, yaitu mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Qala fa ayyus shaimina a'zamu ajra, dan siapa pula orang-orang yang berpuasa yang paling banyak pahalanya di sisi Allah? Qala aktsaruhum lillahi dzikra, itu orang-orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakara lahu as-salata waz-zakata wal hajja was-sadaqah, disebutkan ibadah ya, salat, siapa orang yang paling banyak pahalanya, kemudian orang yang berzakat, orang yang berhaji, dan orang bersedekah. Kullu dzalika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu aktsaruhum lillahi dzikra, orang yang paling banyak berzikir kepada Allah dialah orang yang paling besar pahalanya. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, inna afdala ahli kulli amalin, ya, sesungguhnya orang yang paling baik pada setiap amal yang ia kerjakan, aktsaruhum fihi dzikran lillahi azza wa jalla, orang yang paling banyak berzikir kepada Allah. Fa afdalus shawam aktsaruhum dzikran lillahi fi shaumihim, orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, orang yang paling banyak pahalanya di sisi Allah, mereka orang-orang yang selalu terjaga zikirnya. Wa afdal mutasaddiqina aktsaruhum dzikran lillah, orang yang bersedekah di jalan Allah, berinfak, yang paling banyak
Ya, pahala mereka siapa? Orang-orang yang paling banyak berzikir. Wa afdalul hujjaj aktsaruhum dzikran lillah. Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji adalah orang-orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hakadha sairul a'mal. Dan beginilah berlaku pada seluruh kebaikan. Amal saleh yang paling banyak berzikir adalah orang yang paling banyak mendapatkan kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimin as-saimat rahimani wa rahimakumullah. Maka setiap ibadah yang Allah perintahkan untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan, dan tidaklah ibadah tersebut diperintahkan Allah melainkan ibadah itu memiliki keutamaan, kedudukan, pahala yang besar di sisinya yang akan didapatkan oleh seorang hamba apabila dia kerjakan amalan tersebut. Di antaranya adalah zikrullah azza wa jalla, berzikir kepada Allah. Dan tidaklah Allah perintahkan seorang hamba berzikir kecuali di zikir itu ada kebaikan yang sangat banyak, ada pahala yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan rincikan di antara keutamaan-keutamaan dan faedah-faedah yang didapatkan oleh seorang hamba apabila dia selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, bahwa dengan zikir yang ia lakukan, ya, bahwa zikir itu bisa menolak syaitan dan bisa, ya, mengalahkan godaan syaitan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 36, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin." Dia orang yang berpaling dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla, yang tidak mengingat Allah, yang terputus hubungannya dengan Allah dalam kondisi apapun. Dia lupa kepada Allah, maka ingat dan hati-hati kita. Kalau kita tidak terikat dengan Allah, maka bisa yang akan mengikatnya adalah syaitan. Dan pada akhirnya syaitan menjadi, ya, qarinnya, jadi teman dekatnya yang membersamainya selalu, ya, yang hadir bersamanya dimanapun. Waliyadzubillah. Namun ketika seseorang membanggar dirinya dengan zikir, maka kemudian syaitan tidak akan mendekatinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Ya, apabila mereka ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla disentuh oleh syaitan, digoda, maka kemudian ingat kepada Allah Azza wa Jalla, maka kemudian mereka, ya, fa idza hum mubsirun. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketika kita berzikir kepada Allah, kita akan mendapatkan benteng yang kuat, kita akan mendapatkan pagar yang kokoh, dan kita akan tertolong, ya, dari godaan syaitan yang terkutuk, yang selalu mengelincirkan kita kepada, ya, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin al muslimat, as-saimin as-saimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah yang kedua yang kita dapatkan apabila kita selalu berzikir kepada Allah, bahwa orang yang berzikir akan selalu gembira, bahagia, jiwanya akan tenang dan tentram, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketenangan yang ingin kita cari, kita akan dapatkan dalam berzikir kepada Allah. Ketentraman hati, ya, ketenangan jiwa, kebahagiaan yang hakiki, ya, selalu kita dapatkan pada apa? Pada zikir, ya, pada zikrullah azza wa jalla. Ketenangan tidak akan kita temukan melainkan apabila kita terhubung dengan Allah azza wa jalla. Maka di mana seorang mukmin yang selalu ingat kepada Allah, dia akan bahagia, dia akan gembira, sesulit apapun kondisi dan keadaannya, ya, ujian dan cobaannya. Tetapi dia selalu ingat kepada Allah, dia akan bisa tersenyum, dia akan bisa merasakan betapa indahnya hidup walaupun dalam kondisi sulit. Karena ketika orang, ya, ingat kepada Allah, Allah akan bantu dia, Allah akan jadikan kebahagiaan itu di hatinya.
Namun sebaliknya pula ada orang-orang yang terputus hubungannya dengan Allah, maka kehidupannya terasa sulit dan hari-harinya terasa sempit. Jangankan untuk bisa berbagi kepada orang, tersenyum saja tidak bisa. Dan yakinlah orang-orang yang bisa tersenyum karena kebahagiaan yang ada pada dirinya, ya, kesenangan yang sudah didapat. Orang tidak akan mungkin menyenangkan orang manakala dia tidak senang. Dan tidak mungkin bisa berbagi kebahagiaan kepada orang manakala dia tidak bahagia. Maka kebahagiaan hati, ketenangan jiwa, itu kita dapatkan dengan selalu tersambungnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidhi khufillah, kaum muslimin dan muslimat, zikrullah hayatul qulub. Zikir kepada Allah adalah kehidupan hati kita, wa quwwatu, dan kehidupan dan kekuatan hati kita. Fala tahyal qulub wa la tataghadza illa bihi. Hati kita tidak akan hidup dan hati kita tidak akan mendapatkan nutrisi yang paling cocok melainkan daripada zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, az-zikru lil qalbi mithlul ma'i lis-samak, fa kaifa yakunu halus samak idza faraqa al-ma'. Sesungguhnya zikir bagi hati kita itu ibarat air bagi seekor ikan. Lihat bagaimana kondisi ikan apabila terpisah dari air, dan bagaimanakah kondisi seorang hamba apabila dia terpisah dengan Allah Azza wa Jalla, tidak terhubung dengannya. Maka kehidupan orang beriman selalu, ya, tersambung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dari bangun tidur kita sampai kita tidur kembali di saat malam tiba, itu semuanya adalah orang-orang yang harus selalu berzikir. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada mereka yang selalu banyak berzikir, az-zakirina Allah wa az-zakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah sediakan bagi mereka pahala yang besar dan ampunan di sisinya. Maka ketika orang-orang itu berzikir, ketika kita dan siapapun berzikir kepada Allah, maka dia akan merasakan kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, ya, kenyamanan yang tidak didapatkan oleh orang lain. Walaupun dia hidup di rumah yang paling mewah, di kendaraan yang paling mewah, tidur di kasur yang paling empuk, selimut yang paling halus, ruangan yang paling dingin, dan seluruh keinginan, ya, syahwatnya dapat, makanan tersedia dengan seluruh jenis-jenis dan buah-buahannya. Dan siapapun yang ada di situ pasti melihatnya bahagia. Tapi belum tentu apabila hamba itu terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaliknya pula dalam kondisi yang sulit, ya sederhana, kebutuhan ya didapatkan apa adanya, walaupun tempatnya sempit, ruangan tidak ber-AC, bahkan tidak berkasur, bahkan tidak berselimut sekalipun, tapi dia tetap bisa senyum dan bahagia. Karena itulah, ya, zikrullah azza wa jalla hayatul qulub, yang merupakan, ya, ketenangan seseorang di saat dia beribadah dan berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Syekhul Islam juga mengatakan, ya, bahwa inna fid dunya jannatan, sesungguhnya dalam kehidupan dunia ada surga. Yang tidak masuk ke dalam surga dunia, dia tidak akan masuk kepada surga akhirat kelak. Apa surga dunia? Ketenangan hati, ketentraman jiwa di saat kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara sebab ibadah itulah zikrullah Azza wa Jalla, yang kita menyebut nama Allah Azza wa Jalla, menyanjung dan meninggikan asma dan sifatnya. Inilah kedua ikhwafillah, ketika orang yang selalu berzikir, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dia akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Yang ketiga ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bagi orang yang selalu berzikir kepada Allah, dia akan mendapatkan manfaat bahwa dia mendapatkan keutamaan diingat Allah sebagaimana dia telah mengingat Allah dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fadhkuruni azkurukum. Ingatlah kalian kepadaku, aku ingat kepada kalian. Bahwa ketika kita menginginkan Allah ingat kepada kita, maka kita mesti ingat kepada Allah. Di dalam sebuah hadis yang sahih,
Di Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi. Kalau dia ingat aku dalam dirinya, aku ingat dia dalam diriku, kata Allah. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairi minhu. Apabila dia sebut aku di sebuah tempat yang ramai, di sebuah tempat, ya, maka kemudian aku akan sebut pula nama dia di tempat yang lebih baik daripada tempat tersebut, di hadapan orang-orang, di hadapan makhluk-makhluk yang mulia. Tentu siapapun menginginkan kalau dia ingin diingat Allah Azza wa Jalla. Maka siapapun yang menginginkan bahwa dia mau diingat Allah, ingat Allah Azza wa Jalla. Ya, siapapun yang menginginkan ya Allah Azza wa Jalla, ingat kepadanya, maka langkah pertamanya dia harus ingat Allah selalu. Jangan pernah putus hubungan dengan Allah. Jangan pernah putus ya hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Manakala kita tidak terhubung dengan Allah, itu artinya kita sedang ya tidak baik-baik dalam kondisi hidup kita. Oleh ikhwafillah, faedah yang berikutnya, annahu yuhattul khataya wa yudhibuha wa yunajji dzakiru min adzabillahi azza wa jalla. Di mana zikir itu akan mendatangkan manfaat, di mana Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosanya, Allah selamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amila adamiyun amalan qad anjalahu min adzabillah min dzikrillah. Tidaklah seorang anak Adam melakukan sebuah amalan yang akan bisa menyelamatkannya dari azab Allah, daripada ya yang akan bisa menyelamatkannya dari azab Allah, yaitu zikrullah azza wa jalla. Jadi amal anak Adam ini ya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, ya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah melainkan zikrullah azza wa jalla. Maka dengan zikir dosa-dosa kita dihapuskan Allah dan kita diselamatkan dari azabnya. Alangkah butuhnya kita perlindungan Allah hari ini. Betapa kondisi hari ini kondisi yang sangat pelik, ya, kondisi yang sangat sulit, kondisi yang crowded, ya, fitnah yang sangat banyak bertebaran, syubhat berhamburan. Maka kita butuh perlindungan Allah dan penjagaannya. Maka salah satu cara dan langkah yang paling tepat adalah kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Berikutnya di antara faedah zikir, annahu yatarattab alaihi min al-ata' was-thawab wal-fadl ma la yatarattab ala ghairihi min al-a'mal. Di mana setiap apa yang kita kerjakan dari pemberian kita, ya, dan itu terdapat pahala dan keutamaan-keutamaan yang tidak didapatkan pada amal-amal yang lain. Ya. Ibadah sangat banyak di dalam Islam, baik itu ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Namun ma'annahu aisarul ibadat, namun itu merupakan adalah ibadah yang paling ringan. Dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumi mi'ata marrah. Barang siapa yang membaca kalimat tadi 100 kali dalam sehari, kana lahu adli ishri riqab, ya, seperti orang yang membebaskan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan dituliskan 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapuskan seluruh kejahatan. Wa kana lahu hirzan minasyaitan, ya, dan dia mendapatkan benteng, ya, dari syaitan, ya, mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari syaitan, ya, hatta yumsi, sampai sore itu, ya, berlangsung. Walam yati ahadun bi afdala mimma jaa bihi illa ahadun amila akthar min zalika, dan tidak ada orang, ya, yang datang lebih mulia daripada orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah as-saimin as-saimat rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara faedah orang-orang yang selalu terjaga zikirnya kepada Allah, annahu ghirasul jannah, ya, taman surga. Di mana Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah SAW, laqitu Ibrahim lailata usriya bi, aku bertemu dengan Ibrahim malam di mana aku, ya, di malam di mana aku, ya, Isra, diperjalankan. Faqala ya Muhammad, ya,
Maka Nabi bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqri ummataka minni salam wa akhbirhum. Ibrahim ia berkata, sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahu mereka apa yang harus diperintahkan untuk disampaikan, apa yang harus disampaikan oleh Nabi kita, annal jannata, sesungguhnya surga, tayyibatut turbah, tanahnya subur, baik, azwatul ma, dan airnya sangat segar, wa annaha qi'an, dan sangat mudah untuk ditanam, ya, apabila ditanam malah langsung tumbuh, wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya. Itulah pohonnya, tanaman yang ada di dalam surga. Maka siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, siapapun yang mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya, itu adalah ghirasul jannah. Maka dia mendapatkan, ya, disediakan Allah Subhanahu wa taala. Surga adalah, ya, tempat negeri keabadian dan negeri kenikmatan. Siapapun kita merindukannya, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk hamba-hambanya yang selalu bertakwa kepada Allah, ya. Dan Allah sebutkan sifatnya, ma la ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar, yang tidak pernah terlintas oleh mata, yang tidak pernah, ya, terhayalkan oleh manusia, ya, dan tidak pernah terbetik di hati kita. Di mana? Itulah surga, ya. Ma la ainun ra'at, kata Nabi SAW, wa la uzunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar, kenikmatan yang abadi, ya, kenikmatan yang sangat lezat, dan itu adalah Allah sediakan bagi mereka yang beriman kepadanya. Ikhwafillah, di antara keutamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah, dia mendapatkan cahaya. Dia akan mendapatkan cahaya yang dengan cahaya itu dia berjalan, ya, yang dengan terang di dunia, dan kemudian zikir-zikir itu akan memberikan cahaya padanya di alam kubur. Dan di depannya ada, ya, as-siratul mustaqim, yahdillahu linurihi man yasha, ya, Allah berikan petunjuk cahayanya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Allah sebutkan perumpamaan bagi manusia. Fi buyutin azinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di rumah-rumah Allah izinkan untuk diangkatkan namanya, diangkatkan, ya, zikrullah dan namanya, ya, dan bertasbih, ya, kepadanya di pagi dan di sore hari. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Di antara orang-orang yang Allah puji di dalam Al-Qur'anul Karim adalah mereka-mereka yang beraktivitas dengan aktivitas dagangan, ya, yang mana jual beli, ya. Mereka ini lalu tidak boleh lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla, ya, maka mereka tidak akan lalai, ya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'. Mereka tidak dilalaikan oleh jual beli, perdagangan, daripada zikir kepada Allah, mendirikan salat dan membayarkan zakat. Sungguh sangat merugi orang ketika dia, ya, dilalaikan oleh kehidupan dunianya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, as-saimin as-saimat. Maka di antara, ya, yang didapatkan oleh orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, annahu yujibu salatullah wa malaikatuhu ala dzakir. Mendapatkan, ya, ucapan salat dari Allah, salawat dari Allah dan malaikatnya, di mana Allah SWT mengatakan, walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Allah juga mengatakan bahwa di antara faedah zikir, ya, di antara faedah zikir, annahu syifaa'un lil qulub wa amanun minan nifaq. Ia menyembuhkan penyakit hati dan kemudian sebagai benteng dari kemunafikan, sebagai benteng dari kemunafikan. Bahwa kita ini terbebas dari kemunafikan, ya. Orang-orang yang, ya, selalu berzikir kepada Allah itu tanda hatinya sehat, dan itu merupakan obat. Kemudian orang-orang
yang selalu berzikir kepada Allah akan terbebas dari sifat kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Allah berfirman kepada orang-orang munafikin tentang orang-orang munafikin, wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu tidaklah berzikir melainkan sedikit. Waliyadzubillah. Dan semoga kita terhindar dari sifat orang munafik ini. Ya, Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, amunafiquhum, ya mereka ini tentang ahlul jamal, qala al munafiqun la yadhkurullaha illa qalila. Orang munafik itu tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Maqhul ibn Abdullah berkata, inna dzikrullahi syifa wa inna dzikrun nasi da. Mengingat orang, berzikir kepada Allah merupakan sumber ya kesehatan, dan mengingat orang adalah sumber ya penyakit. Di antara faedah yang berikut, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, di samping dia adalah obat bagi hati kita, annahu idamatuhu tanubu anit ta'at wa taqumu maqamaha sawa'un kanat badaniyah aw maliyah badaniyah ka haji tatawwu. Ikhwafillah, dengan selalu berzikir kepada Allah, dengan menjaga zikir, kita akan mudah untuk melakukan ketaatan, ya, kemudian bisa menjalankan amal saleh walaupun dalam kondisi yang ya kita semua keterbatasan, tapi dia mampu untuk selalu ya melakukan kebaikan-kebaikan serta zikir dan amal saleh. Wa fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara ya hal yang diingatkan oleh Nabi kita SAW tentang ketika ada seorang bertanya, ya Rasulullah, ya sesungguhnya syariat Islam ini sudah banyak bagi saya, fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi, maka kabarkan kepadaku sesuatu yang bisa aku ya yang bisa aku istiqamah, yang bisa aku lakukan dan terus menerus. Qala la yazalu lisanuka radban min zikri, hendaklah lisan kamu selalu basah tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka orang-orang yang ya sedikit berzikir dan sedikit ingat kepada ya orang-orang yang selalu berzikir, dan orang-orang yang selalu berusaha untuk ya mengingat Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan hasil yang maksimal, dan kemudian dia akan mendapatkan kemuliaan insya Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu na'ishu hadzal syahrul karim, dan kita apalagi berada di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, wa musimul azim, dan musim yang agung, ya, wa syahru az-zikr wal Qur'an, dan bulannya kita berzikir dan bulannya kita ya membaca Al-Qur'an, wa musimut ta'ati wal ihsan, dan musim kebaikan dan amal saleh. Wa nas'alullaha al-karim ay yunira qulubana bi dzikri. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan cahaya ya di hati kita karena zikir kepadanya, wa yasta'mila awqatana fi ta'ati, dan beliau gunakan ketaatan ya kita pada, dan kita menggunakan ketaatan kita pada kebaikan dan ketaatannya, wa ayyaj'al alsinatana daiman ratbatan bi dzikri wa syukri wa husni ibadati, dan kemudian lisan-lisan kami selalu ya berusaha untuk selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan bagian daripada kebaikan. Yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kekuatan untuk selalu ya berzikir kepada Allah, karena di dalam zikir terdapat banyak kebaikan dan pahala, dan kemudian kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang bisa terus berusaha menjaga kualitas zikirnya kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah berikan manfaat pada diri kita dan keluarga kita dan seluruh keluarga muslim dan muslimat dimanapun berada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.